Tahukah Anda dengan burung yang satu ini? Ya, burung perkutut. Merupakan salah satu jenis burung berkicau yang cukup banyak digemari oleh masyarakat di Indonesia. Burung ini dikenal sebagai burung yang setia. Burung perkutut akan kembali ke sangkarnya jika terlepas. Setiap jenis burung perkutut memiliki kicauannya khas yang tidak dimiliki oleh jenis burung perkutut lainnya. Uniknya lagi, suara burung perkutut tidak bisa ditirukan oleh burung lainnya. Jenis burung perkutut Jawa dikenal memiliki suara yang merdu. Selain hal-hal tadi, masyarakat Jawa khususnya juga mempercayai adanya hal gaib jika memelihara burung ini. Bahkan muncul anggapan, seorang pria dewasa tak akan dianggap sebagai pria sejati jika tak memiliki burung perkutut sebagai hewan peliharaannya. Hal inilah yang berhubungan dengan pakem orang Jawa yang menganut prinsip limo wasto, yaitu 5 hal yang membuat hidup seorang pria sempurna. 5 hal tersebut adalah wisma, yang berarti rumah atau tempat tinggal, culiko, yang berarti keris, kemudian turonggo, yang berarti kendaraan, garwo, yang berarti istri atau pendamping hidup. Yang kelima inilah kesempurnaannya orang Jawa, atau bisa disebut orang Jawa yang sempurna adalah kukilo. Jadi orang Jawa harus punya kukilo. Kukilo itu adalah burung. Ketika zamannya adalah burung itu pastinya adalah perkutut ketika zaman itu. Jadi kelima inilah, limo wasto inilah yang disebut orang Jawa yang Jawani. Burung perkutut juga dipercaya dapat membawa keberuntungan alias mendatangkan rezeki, ketentraman rumah tangga, dan meningkatkan wibawa pada pangkat atau kedudukan tertentu. Namun tidak hanya mendatangkan keuntungan, ada juga kepercayaan yang menyebutkan burung perkutut dapat mendatangkan mala bahaya. Seperti apa kisahnya hingga menjadi kepercayaan masyarakat Jawa? Cerita burung perkutut kemudian menjadi hewan yang dianggap sakral oleh masyarakat Jawa kuno, berawal dari zaman Kerajaan Majapahit. Nah, konon ceritanya pada zaman Kerajaan Majapahit dulu, ada seekor perkutut pusaka kerajaan yang bernama Jokomangu. Kisahnya adalah Jokomangu itu berasal dari seorang pangeran dari Kerajaan Pajajaran yang ingin menuntut balas ke Majapahit pasca Perang Bubat. Nah, ketika itulah pangeran itu menyamar sebagai burung, masuklah ke Kaputren atau tempat Taman Kaputren, tempat Sekar Kedaton atau putri kerajaan, menyamarlah jadi perkutut. Jadi kalau siang dia jadi perkutut, kalau malam jadi orang, jadi pangeran. Nah, berkasihlah mereka antara Sekar Kedaton dengan pangeran itu. Gitu. Pada satu ketika akhirnya itu ketahuan dan sampai akhirnya mereka menikah dan punya anak. Nah, kisah Jokomangu inilah yang sangat melegenda dan menjadi pusaka, salah satu pusaka Kerajaan Majapahit, ya perkutut Jokomangu. Dan dari situlah burung perkutut menjadi hewan bernilai tinggi dan hanya bisa dimiliki oleh kalangan ningrat saja, serta para raja-raja. Selain itu, terdapat pula kepercayaan terhadap jenis-jenis burung perkutut yang dapat memberikan keberuntungan bagi pemiliknya. Jenis-jenis burung yang konon atau mitosnya itu bisa dipercaya mensugesti pemiliknya, bisa kaya, senang, atau memudahkan kerezekian. Itu jenisnya adalah udan mas, kemudian pancuran mas, atau juga banyu mili.
karena bisa mensugesti pemiliknya lah gitu kan, untuk secara keekonomian membaik gitu kan, secara kebahagiaan juga terpenuhi dan lain sebagainya itu. Jenis-jenis perkutut ini diantaranya adalah perkutut Songgoratu, perkutut lurah, perkutut daringan, perkutut putih, dan perkutut hitam atau kol buntet. Ya, contohnya misalnya Satrio Pinayungan, itu sangat baik dipelihara. Sangat baik, Satrio Pinayungan itu identik di kepalanya itu ada bulu putihnya. Itu sangat baik dan itu bisa mensugesti, tidak ujuk-ujuk menjadi kesenangan gitu, tidak, bisa mensugesti pemiliknya ya mudah dilancarkan rezekinya, tentram rumah tangganya, ekonominya juga berjalan dengan baik gitu. Dan juga burung Songgoratu itu juga sangat baik dipelihara oleh orang atau orang Jawa dalam hal ini, bukan ujuk-ujuk menjadi senang, ujuk-ujuk menjadi kaya sih, tidak, mensugesti lah. Jika tadi sudah menyimak tentang jenis-jenis burung perkutut yang dapat membawa keberuntungan, ternyata ada pula jenis perkutut yang dipercaya dapat membawa nasib sial pada pemiliknya. Ciri-ciri dari burung perkutut yang membawa sial diantaranya adalah terdapat kecacatan pada bulu, sering berkicau tak karuan, dan yang paling dijauhi adalah burung perkutut yang hanya berkicau pada tengah malam saja. Karena konon, jika perkutut hanya berkicau saat tengah malam saja, maka perkutut tersebut sebenarnya sedang mengundang malapetaka dan nasib buruk untuk datang ke rumah pemiliknya. Burung perkutut, khususnya burung lokal, itu karena sekali lagi dengan kemisteriusannya, tidak semua burung itu cocok dengan semua manusia atau semua orang dalam hal ini. Satu contoh misalnya burung buntel mayit. Burung dengan ciri mati buntel mayit itu jika tidak kuat-kuat dalam memeliharanya atau tidak cocok orangnya, antara rezeki atau kematian. Gitu kan? Nah itu buntel mayit, dan itu orang pemilih banget. Kalau nggak kuat-kuat, ya entah ekonominya atau rumah tangganya atau pekerjaannya dengan tanpa disadari itu bisa berantakan karena burung buntel mayit itu sendiri. Terus buntel mayit itu ciri matinya ada bulu putih di bagian sayapnya, itu yang disebut ciri matinya buntel mayit. Terus kemudian ada burung Brahma lebuk ini di bulu-bulunya trotol-trotol bulu merah gitu, yang itu bisa menghambat, ya konon mitosnya sekali lagi gitu kan, bisa menghambat perekonomian, bisa rumah tangga bisa berantakan dan lain sebagainya. Kalau sudah begini, bukan hanya kesialan saja yang akan datang, namun juga kematian dan ketentraman di dalam rumah tangga bisa terganggu. Oleh karena itu, banyak orang Jawa yang kemudian memilih untuk menghindari burung-burung tersebut untuk dipelihara. Dan pemirsa, itulah mitos burung perkutut versi on the spot.